Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita hari ini sudah memasuki pembelajaran kedua di tema 3 subtema 2. Baik, kita mulai. Tahukah kamu siapakah penemu jam? Apa manfaat dari temuannya untuk kehidupan sehari-hari? Ayo membaca. Penemuan jam mekanik. Diawali dari tahun 1430, masyarakat Eropa mengenal jam yang menggunakan pegas. Tahun 1656, terjadi perkembangan yang pesat dengan ditemukannya jam lonceng. Pada jam ini sudah terdapat jarum penunjuk menit. Tahun 1920 ditemukan jam saku dan kemudian ditemukan jam tangan. Manusia terus melakukan inovasi untuk memiliki penunjuk waktu yang semakin tepat dan dapat digunakan sesuai kebutuhan pribadi. Sekarang, teknologi jam sudah jauh berkembang. Selain jam mekanik, ada pula jam elektronik. Contohnya jam digital. Manusia kemudian dapat menggunakan berbagai pilihan teknologi penunjuk waktu sebagai pedoman waktu pribadi dalam menggunakan kegiatannya dalam sehari-hari. Oke, tugas kamu yang pertama. Jawab pertanyaan berdasarkan bacaan tadi. Ada pertanyaan pertama. Mengapa penemuan jam berkembang dari waktu ke waktu? Pertanyaan yang kedua, apa manfaat jam dalam kehidupan sehari-hari? Oke. Jelas ya? Oke, kita lanjut. Jam adalah pengukur waktu yang sangat erat dengan kehidupan manusia. Dengan adanya jam, kita dapat menentukan waktu untuk melakukan aktivitas. Dengan mengatur waktu yang baik, kita menjadi pribadi yang disiplin waktu. Siti juga berusaha untuk menjadi pribadi yang disiplin waktu. Ayo kita simak cerita Siti. Jam membantu Siti tepat waktu. Siti selalu menggunakan jam untuk mengatur kegiatannya sehari-hari. Siti bangun pagi pukul 5. Setelah ibadah dan mandi, Siti sarapan pagi. Siti berangkat sekolah pukul 6. Siti berangkat sekolah dengan berjalan kaki karena jarak rumahnya yang tidak terlalu jauh. Siti menempuh perjalanan 20 menit. Bel masuk sekolah pukul 06.45. Siti hampir tidak pernah terlambat untuk datang ke sekolah. Ia berusaha untuk disiplin datang tepat waktu ke sekolah. Siti pulang sekolah pukul 14.00. Ia langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Siti istirahat. Pukul 16.00 Siti mandi. Setelah ibadah dan makan malam, Siti pun belajar. Ia belajar pukul 19.00 sampai 20.30. Ia mengerjakan PR, belajar untuk materi esok hari, atau belajar untuk persiapan tes. Siti juga mengumpulkan tugas-tugasnya tepat waktu. Siti melakukan kegiatan sehari-harinya dengan teratur. Ia belajar menjadi pribadi yang disiplin terhadap waktu. Oke. Tugas kamu yang selanjutnya itu tugas kedua. Berdasarkan cerita Siti di atas, jawablah pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, hal baik apa yang sudah dilakukan Siti? Nah, banyak ya tadi ya. Oke. Pertanyaan yang kedua, apakah Siti mengatur waktunya dengan teratur? Jika jawabannya ya, kasih penjelasannya ya. 3. Mengapa Siti mengatur waktunya dengan teratur? Yang keempat, apa manfaat yang Siti dapatkan ketika ia mengatur waktunya dengan teratur? Pertanyaan kelima, menurutmu apakah Siti adalah pelajar yang baik? Pertanyaan yang keenam, apakah Siti melaksanakan kewajibannya sebagai pelajar? Jelasin mengapa. Oke. Nah, itu tugas kamu yang kedua, menjawab 6 pertanyaan berdasarkan teks bacaan yang di atas. Kita lanjut. Datang ke sekolah dan mengumpulkan tugas tepat waktu adalah kewajiban seorang pelajar. Mengapa hal tersebut merupakan kewajiban?
Apa dampaknya ketika kita tidak melakukannya? Siapa saja yang akan kita rugikan? Oke, tugas kamu yang ketiga. Nah, isilah di dalam kotak ini ya, dampak atau akibat datang ke sekolah tepat waktu, dampak akibat mengumpulkan tugas tepat waktu. Kalian tulis di kotak ini ya. Oke, udah jelas ya, tidak usah banyak-banyak, 3 aja ya, masing-masing 3. Datang ke sekolah tepat waktu itu akibatnya apa, mengumpulkan tugas tepat waktu itu juga akibatnya apa. Oke, itu tugas kamu yang ketiga. Tugas kamu yang selanjutnya adalah tugas yang keempat. Tulislah contoh-contoh kewajibanmu. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas tentang hak di rumah, di sekolah, dan di masyarakat, sekarang adalah kewajibanmu di rumah, di sekolah, di masyarakat. Kamu cari masing-masing 3 saja ya, paling sedikit 3, kalau mau lebih banyak silakan. 3 kewajiban di rumah, 3 kewajiban di sekolah, dan 3 kewajiban di masyarakat. Itu adalah tugas kamu yang keempat. Oke, jelas ya? Baik, tugas kamu yang terakhir di pembelajaran 2 ini, sekaligus juga itu tugas yang kelima, yaitu kamu mengartikan arti kewajiban ya. Kewajiban itu apa? Baik, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian mengerjakan tugas tepat waktu sesuai dengan apa yang kita bahas, dan semua kewajiban harus kamu kerjakan. Baik, Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di materi yang selanjutnya.